Assalamualaikum Pak Busro, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, meskipun agak sedikit flu, alhamdulillah harus kuat, sehat Pak. Alhamdulillah ya, semoga kedepannya sehat selalu Pak Busro ya. Iya siap, amin amin amin. Baik, ini pertemuan kita kali ini ya relax saja, santai ya. Iya siap Pak. Nggak usah tegang lah. Iya siap. Nah, kita akan berdiskusi mengenai persiapan pembelajaran. Nah, tujuannya nanti agar saya bisa mendampingi Pak Busro dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Siap Pak, makasih. Bisa dijelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya dalam pertemuan pendidikan Pancasila besok, Pak? Baik Pak, untuk tujuannya yaitu siswa mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap gotong royong di lingkungan sekolah. Itu Pak mungkin tujuannya. Baik ya, ini sudah bagus ya, kemudian juga sudah sangat jelas dan operasional sekali nih. Ya, Tujuan tersebut juga menurut saya sudah selaras dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum ya. Iya, betul Pak. Tujuan itu saya sudah sesuaikan dengan CP di fase D yang menekankan terkait dengan penerapan nilai Pancasila Pak. Nah, kemudian strategi atau model pembelajaran apa nih yang Pak Busro rencanakan untuk pencapaian tujuan tadi? Untuk pembelajaran ini saya menggunakan model problem based learning, di mana siswa akan saya ajak untuk menganalisis studi kasus tentang kurangnya gotong royong di lingkungan sekolah. Diharapkan mereka dapat mencari solusi bersama gitu Pak. Wah, menarik sekali nih ya. Nah, itu akan memancing ya keterlibatan siswa ya. Iya. Nah, untuk mendukung strategi tersebut nih, media atau alat pembelajaran apa yang akan nanti digunakan, Pak? Untuk media, saya akan menyiapkan video singkat tentang praktik gotong royong dan juga akan dibuatkan lembar kerja siswa. Bagus ya. Iya. Nah, itu bisa membuat siswa lebih aktif ya, Iya. dan tentunya relevan dengan tujuan. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan asesmennya, Pak? Untuk asesmen, saya menggunakan asesmen formatif berupa rubrik penilaian sikap kerjasama dalam diskusi Pak, dan juga asesmen tertulis berupa refleksi singkat setelah kegiatan itu Pak. Baik ya, ini sangat baik ya, asesmen tersebut memang sesuai ya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Nah, terakhir Pak, ini mari kita sepakati ya fokus observasi. Nah, menurut Bapak nih, aspek apa yang ingin diamati lebih dalam gitu? Dalam pembelajaran ini saya ingin fokuskan bagaimana siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok Pak. Itu mungkin penekanan fokusnya Pak. Baik ya. Nanti saat observasi saya akan coba mencatat tingkat keaktifan siswa ya dalam diskusi. Kemudian kita sepakati itu jadi fokus utama ya. Siap Pak. Terima kasih Pak atas arahannya. Baik, sama-sama. Semoga pembelajaran besok berjalan lancar Pak ya. Iya, siap. Baik, Siap, silakan Bapak sudah bisa mendengarkan ruangan saya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Semangat. Assalamualaikum Pak. Bagaimana nih perasaan Bapak ya setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah Pak, saya senang walaupun ya sedikit agak tegang gitu Pak. Namun secara umum saya lega karena pembelajaran yang akan dilakukan berjalan lancar Pak. Oke ya, nggak apa-apa, itu sesuatu hal yang wajar Pak ya. Iya. Ini saya ingin menyampaikan apresiasi nih ya, pembelajaran tadi menurut saya sangat baik sekali itu. Saya lihat Bapak ya sudah mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif gitu ya. Siswa terlihat antusias, mengikuti diskusi, kemudian juga ya aktif gitu. Nah, itu suatu keberhasilan yang patut diapresiasi Pak. Iya, terima kasih Pak atas penilaiannya. Baik ya. Dari pengamatan Bapak sendiri nih, bagaimana menurut Bapak keberhasilan siswa dalam aktivitas pembelajaran tadi? Menurut saya di pembelajaran tadi
sebagian besar siswa aktif berpendapat dan bisa menganalisis kasus yang diberikan. Namun ya ada beberapa siswa yang masih kurang pasif gitu Pak. Saya lihatnya. Ya. Saya juga melihat hal itu ya. Kalau boleh tahu nih, kesulitan apa yang Bapak rasakan ya, terutama ketika mengajak siswa untuk berpikir pada tingkat yang lebih tinggi gitu. Yang saya lihat kesulitannya itu memang tidak semua siswa berani Pak mengkaitkan kasus tersebut dengan pengalaman pribadi atau kasus yang ada di lingkungan mereka gitu Pak. Mungkin ya beberapa masih menunggu jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh temannya gitu. Menarik ya ini. Lalu menurut Bapak ide kreatif apa yang bisa dicoba untuk mengatasi kesulitan tersebut nih, agar pembelajaran berikutnya tentunya bisa lebih baik lagi? Mungkin untuk kedepannya saya bisa menggunakan ditambah teknik mungkin Pak ya, yaitu dengan teknik role play Pak, atau simulasi yang mana diharapkan siswa lebih berani gitu Pak untuk menyampaikan pendapatnya gitu Pak. Oke ya, itu ide yang sangat bagus sekali Pak ya. Jika saya boleh memberi masukan spesifik ya, akan lebih kuat lagi kalau sebelum diskusi kelompok ya, Bapak memberikan contoh pertanyaan pemandu yang mendorong analisis yang lebih dalam gitu. Nah, selain itu Bapak juga bisa memberikan kesempatan refleksi individu sebelum memulai diskusi, supaya setiap siswa memiliki ide awal gitu. Terima kasih Pak, memang saya juga seperti itu Pak. Mungkin kedepannya atau besok mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mencobanya Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagus ya. Saya yakin langkah kecil itu akan meningkatkan partisipasi dan keberanian siswa berpikir kritis Pak ya. Terima kasih atas keterbukaannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak atas bimbingannya Pak. Baik, sama-sama ya, selamat ya. Silakan sudah bisa meninggalkan ruangan saya. Ya, terima kasih Pak. Ya, malam Pak. Terima kasih. Ya.